Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wal ulama wal 'amilin والمصنفين المخلصين ولكل ولي ولي من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ علي الصابوني ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang senantiasa kita ta'zimi, kita muliakan. Bapak-bapak, para jamaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dalam limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal ibadah yang akan berlimpah balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza hatta al-qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan kedatangan sebuah tamu yang mulia yang dinanti-nanti oleh semua umat Islam, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita mengharap bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka sebaiknya dan seyogyanya kita harus mempersiapkan diri agar pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan menjadi pertemuan yang benar-benar bermakna dan bernilai bagi diri kita dan menghasilkan banyak amal ibadah kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kami sedikit akan mengulas tentang ayat yang berkaitan dengan Ramadan, yang mana ayat ini ya sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal ya. Tetapi ya tidak salahnya mungkin kita kembali ya menggali tafsir dari ayat yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu perintah turunnya puasa ketika bulan suci Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ayat ini merupakan ayat yang berkaitan dengan turunnya perintah Allah berupa puasa. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Jadi objeknya adalah orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita ngaku beriman kepada Allah, berarti kita harus menjalankan perintah ini. Kalau sampai tidak menjalankan perintah ini, ya berarti kita bukan bagian dari orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, begitu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Asbabun nuzul ayat ini, yaitu ada sebuah riwayat Rawa Ibnu Jarir an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata fa shoma yaum Asyura wa thalathata ayyamin kulli syahrin. Thumma inna Allah azza wa jalla farada syahra Ramadan fa anzala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu Nabi sudah berpuasa, sudah menjalankan amaliyah yang namanya puasa. Puasanya yaitu puasa Asyura. Jadi karena puasa Asyura ini puasa yang dijalankan oleh Nabi dan juga dijalankan oleh nabi-nabi sebelumnya, sehingga puasa Asyura ini adalah puasanya umat Yahudi dan juga umat Nasrani. Makanya itulah yang dimaksud dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti halnya puasa itu sudah diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya. Ya. Nah, Nabi ketika di Madinah ini sudah menjalankan ibadah puasa yang namanya puasa Asyura dan puasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Ada yang dikenal dengan Ayyamul Bid, ya, puasa tengah bulan, yaitu tepatnya bulan purnama. Sempurnanya bulan purnama, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nah, itu yang selalu dijalankan oleh Nabi. Nah, baru kemudian selang beberapa waktu turunlah perintah dari Allah, yaitu berupa ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Nah, ayat ini menunjukkan sebuah perintah puasa untuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi sebelum itu Nabi sudah puasa. Nah, kemudian kewajiban berikutnya yang benar-benar diperuntukkan untuk umat Islam, yaitu puasa Ramadan dengan turunnya ayat ini. Tetapi ketika turun ayat ini wajibnya itu masih setengah-setengah, Pak.
Mengapa? Karena ada ayat yang menjelaskan setelahnya itu, ya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu maksudnya ketika ada di antara kalian mampu puasa tapi dia tidak puasa, tidak apa-apa, cukup bayar fidyah. Ini dulu ketika awal turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kewajibannya belum benar-benar wajib. Jadi masih ada kesempatan ketika itu kalau tidak puasa, tidak apa-apa, yang penting bayar fidyah. Jadi fakana di dalam asbabun nuzul hadis berikutnya disebutkan fakana man syaa'a shoma wa man syaa'a afṭara wa at'ama miskinan. Maka ketika itu ada sebagian yang puasa sahabat itu, ada sebagian yang tidak puasa tapi dia memberi makan orang miskin yang disebut dengan fidyah. Nah itu. Ini. Kemudian berselang beberapa waktu baru muncullah ayat berikutnya, turun ayat berikutnya yang benar-benar menetapkan kewajiban puasa, yaitu dalam ayat selanjutnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu bertemu dengan bulan Ramadan, falyasum, maka wajiblah berpuasa bagimu, maka berpuasalah. Nah, ini. Jadi dari asbabun nuzul ayat ini diketahui bahwasannya proses wajibnya puasa itu tidak langsung sekaligus wajib, tetapi secara bertahap. Yang asalnya pilihan boleh puasa boleh tidak, tapi kemudian langsung ditetapkan dengan turun ayat berikutnya faman syahida minkumus syahra falyasum, maka puasa benar-benar wajib ya untuk ya segenap umat mukmin, umat yang muslim itu. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya dalam ayat tersebut di dalam kitab tafsir ini dijelaskan tentang ahkamus syar'iyyah, beberapa kandungan hukumnya. Ya. Yang pertama al-hukmul awwal, hal furidha 'alal muslimina siyamun qabla Ramadan. Apakah sebelum Ramadan ada puasa yang sudah diwajibkan atau tidak? Jadi ada sebuah permasalahan, apakah sebelum puasa Ramadan itu umat muslim sudah menjalankan kewajiban puasa atau belum? Nah, ini ada beberapa pendapat ulama. Beberapa pendapat ulama mengatakan ala annal mafruḍa 'alal muslimin minas syiyam innama huwa hadhil ayyam Ramadan. Menurut ulama pertama, golongan ulama pertama mengatakan kalau yang pertama kali yang wajib untuk puasa itu adalah puasa hari bulan Ramadan. Ya, tidak ada puasa yang lain itu. Nah, sedangkan puasa yang diamalkan oleh Nabi itu sifatnya hanya sunnah. Ya. Wa ila hadza dhahaba aktsarul mufassirin wa huwa mar'iyun an Ibnu Abbas wal Hasan. Dan inilah pendapat mayoritas ulama tafsir, yaitu yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Selanjutnya ada pendapat yang berikutnya, wa ruwiya an Qatadah wa Atha annal mafruḍa 'alal
muslimin kana thalathata ayyam min kulli syahrin. Ya. Tsumma furidu alaihim shaum Ramadan. Ya. Menurut ya sahabat Qatadah dan Imam Atha mengatakan yang diwajibkan itu pertama itu adalah puasa 3 hari setiap bulan. Jadi sebelum Ramadan itu ada puasa yang wajib untuk orang-orang muslim, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian datangnya perintah wajibnya puasa Ramadan. Nah itu. Nah jadi awal mulanya itu yang wajib 3 hari setiap bulan, baru kemudian 3 harinya itu dihapus, dinasakh, digantikan dengan kewajiban puasa bulan Ramadan. Selanjutnya Bapak-bapak rahimakumullah, di dalam lanjutan ayat yang berikutnya juga dijelaskan tentang orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan, maka dia tidak berpuasa, tidak apa-apa, tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhur, maka dia harus mengganti di hari-hari yang lain, alias apa? Qadha, harus mengqadha puasanya. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang dibahas di dalam kitab ini, yaitu yang pertama, al-hukmu tsani ma huwal marad was safar al-mubihu lil iftar. Sakit yang seperti apa dan perjalanan yang seperti apa yang memperbolehkan orang untuk tidak puasa. Nah itu. Karena kan sakit kan macam-macam, sakit ringan atau sakit berat atau sakit setengah berat. Nah itu. Yang seperti apa yang memperbolehkan orang ketika sakit meninggalkan puasa. Maka di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Awalan qala ahlu dhahir mutlaqul maradi was safar yubihu lil insani al iftar hatta walau kana safaru qasiran awil maradu yasirun. Jadi menurut pendapat yang pertama, ya, sakit yang memperbolehkan untuk puasa tidak ada batasannya. Pokoknya kalau itu kategori sakit, ya boleh tidak puasa. Ini pendapatnya ahlu dhahir. Sebagian ulama mengatakan ini pendapat yang dhaif, yang lemah, yang apa ya? Mayoritas ulama banyak menentangnya, yaitu Imam Daud al-Zahiri yang hanya mengambil dari Zahirun Nas, dari bagian luarnya ayat saja, tidak mendalami tentang kandungannya ayat. Jadi menurut Imam Daud al-Zahiri ini, yang namanya sakit ya boleh tak puasa, yang namanya bepergian ya boleh tak puasa. Sakit itu nak berat, nak ringan, kalau itu kategori sakit, boleh dia tidak berpuasa. Bahkan sakitnya kalau cuma jarinya yang sakit atau matonya yang sakit, boleh dia tidak puasa. Ini pendapat Daud al-Zahiri, tapi ini banyak didhaifkan atau dilemahkan oleh para ulama. Begitu juga perjalanan musafir yang seperti apa? Menurut Daud al-Zahiri, yaitu yang musafir, nak jauh, nak dekat. Kalau itu dia perjalanan, bepergian, ya silakan tidak puasa. Ini menurut pendapat Zahiri. Nah, itu. Tapi ini pendapat juga banyak yang menganggap lemah.
Thaniyan wa qala ba'dul ulama inna hadhihi ar-rukhsah mukhtassatun bil marid alladhi law shama la waqa'a fi mashaqqatin wa juhdin wa kadzalika al-musafir alladhi yusnihi safar wa yujiduhu wa waqalul ashab. Pendapat yang kedua mengatakan sakit yang memperbolehkan tidak berpuasa, yaitu sakit yang ketika dia puasa akan mendatangkan sebuah kesusahan bagi dirinya. Ya, misalnya sakit, kalau dia udah puasa nambah sakit mungkin. Kalau dia udah puasa berat dirasa ke. Nah, itu maka sakit yang seperti itulah yang memperbolehkan untuk tidak puasa alias batal. Itu. Begitu juga perjalanan yang memperbolehkan untuk tidak puasa adalah perjalanan yang ketika dirasa masyaqqat, ketika mengadakan perjalanan itu mungkin ya badan rasanya capek, badan rasanya mungkin ya lemas dan lain sebagainya. Ketika itu dirasa sulit, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya. Ini menurut pendapat yang kedua. Selanjutnya pendapat yang ketiga, ini yang pendapat mayoritas ulama yang mengatakan annal marad al-mubiha lil fitri huwal maradus syadid alladhi yuaddi ila dararin fin nafsi aw ziyadatin fil illat aw yukhsha ma'hu ta'akhuril bara. Jadi sakit yang memperbolehkan dia batal puasa atau tidak berpuasa ketika sakit itu memang berat. Yang sakit bisa mendatangkan bahaya kalau dia puasa. Sakit yang menambah penyakitnya tambah parah ketika dia puasa, atau sakit yang memperlama kesembuhannya kalau dia puasa. Nah, sakit yang seperti itulah yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa atau tidak berpuasa. Nah, itu yang didukung oleh mayoritas ulama. Ya, hampir madzhabul arba'ah sepakat kalau sakit yang seperti itu yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Nah, jadi kesimpulannya kalau sakit itu cuma sakit jarinya atau sakit matonya atau sakit cuma manu misalnya gatel-gatel, ya, tetap kewajiban untuk puasa. Nah, itu kewajiban untuk puasa. Begitu juga menurut pendapat mayoritas ulama berkaitan dengan safar perjalanan, maka perjalanan yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, yang diperbolehkan tidak puasa itu perjalanan yang safarut tawil, perjalanan yang panjang, yang lama. Ya, ada ukuran jarak, yaitu yang dikenal dengan masafatul qasr. Jarak yang diperbolehkan uang untuk jamak qasar. Baru ketika mencapai jarak itu dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu safarut tawil. Itu. Jadi batasannya tawil, Pak. Ya. Makanya ada sedikit problem sebenarnya ketika menggunakan jarak. Ketika kita naik pesawat sini Jakarta, jaraknya jauh, ratusan kilometer. Tapi kalau naik pesawat, ya mungkin sejam, 2 jam selesai sampai. Jadi kalau dirasa naik pesawat kan tidak capek, cuma sejam. Apalagi kondisinya full AC, misalnya ruangannya juga full AC, tidak capek. Tetapi karena ulama itu mengatakan yang jadi patokan itu jarak, maka boleh baik ketika orang naik pesawat dia membatalkan puasanya, boleh saja. Karena apa? Karena dia dalam kondisi safar yang tawil, yang panjang tadi. Itu. Jadi ukurannya jarak tempuh.
ya, tidak ukuran waktunya. Nah, ini yang dijadikan standar boleh atau tidaknya orang untuk membatalkan puasa itu. Nah, tetapi lagi-lagi kita kembali kepada sebuah fadilah, ya, bahwasannya yang namanya Ramadan itu adalah bulan yang ketika orang ibadah akan berlipat pahalanya. Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi mulianya bulan Ramadan itu bukan karena kita ibadah saja, tetapi memang Ramadan itu sendiri adalah waktu yang berharga, yang mulia. Oleh karena itu sebagian ulama juga menganjurkan ketika memang perjalanan itu benar-benar tidak memaksa atau benar-benar masih bisa kita menahan untuk tidak batal, maka lebih baik tidak batal. Ngapa? Karena rugi, ya, rugi kita menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan itu. Ya. Satu hari Ramadan itu meskipun boleh diqadha, ketika kita tidak puasa misalnya karena alasan bepergian tadi dengan jarak tempuh yang jauh, kita batal. Ketika kita mengqadha satu Ramadan, qadha itu tidak akan pernah sebanding dengan kita puasa di bulan Ramadan. Karena qadha tadi kan bukan Ramadan. Nah, itu jelas jauh bandingannya. Makanya ada tetap ulama mengatakan ketika dalam bulan suci Ramadan sekiranya kita masih mampu untuk berpuasa, ya seyogyanya sebaiknya kita berpuasa, menahan diri jangan sampai batal. Meskipun kita bepergian, meskipun kita mungkin ya dalam perjalanan, ya itu. Apalagi kondisi sekarang ya serba enak, ya serba enak dalam berperjalanan. Ya, naik pesawat sebentar, kemudian naik kendaraan pun kendaraan sudah ya AC, sudah nyaman, ya bisa kita istirahat. Ya, tidak seperti dulu pada zaman Rasul. Kalau zaman Rasul naik unta, wajar kalau ada syariat boleh batal puasa. Karena berjalan tengah padang pasir, tengah hari naik unta pula, ya, wajar kalau batal puasa. Tapi kalau sekarang berjalan bepergian kok batal puasa, itu kayaknya rugi sekali. Rugi karena menyia-nyiakan Ramadannya. Nah itu. Karena kesulitan yang dirasakan ketika dalam perjalanan itu bisa dibilang ya bisa kita hindari kesulitan-kesulitan itu. Selanjutnya Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah berkaitan dengan safar. Ma huwa safarul mubihu lil iftar. Berapa ukuran perjalanan itu yang boleh untuk batal puasa atau meninggalkan puasa? Ini ada beberapa pendapat ulama. Pertama, pendapat dari Imam Auza'i. Imam Auza'i ini seorang ulama tafsir. As-safarul mubihu lil fitri masafatu yaumin. Perjalanan yang boleh membatalkan puasa yaitu perjalanan selama 1 hari. Nah, ini lumayan juga ini. Nanti kalau belum sehari berjalan, bepergian belum boleh batal. Ini menurut Imam Auza'i. Kemudian pendapat yang kedua, wa qala Asy-Syafi'i wa Ahmad huwa masiratu yaumaini wa lailataini wa yuqdaru bisittata asyara farsakhon. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan perjalanan yang boleh membatalkan puasa yaitu perjalanan dengan jarak tempuh 16 farsakh. 16
16 parsah. Parsah itu ukuran Arab kan. Satu pos. Kalau di dalam istilah pesantren itu satu pos. Nah, berarti 16 pos. Nah, satu posnya itu 5,5 kilometer. Jadi 5,5 kilometer dikali 16. Jadi kurang lebih 88 kilometer. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, kalau sudah bepergian safarnya itu 88 kilometer, maka dia boleh untuk membatalkan puasa atau tidak berpuasa, namanya rukhsah. Itu menurut Imam Syafi'i. Berarti kalau sini Lampung sudah Lampung yang agak jauh. Apalagi sini Jakarta sudah lebih dari 88 kilometer. Pendapat yang ketiga, waqala Abu Hanifah wa Tsauri, Imam Abu Hanifah dan Imam Tsauri mengatakan wa yuqdaru bi arba'atin wa isyrina farsakhun, yaitu dengan jarak tempuh 24 farsakh atau 24 pos. Ini kurang lebih 132 kilometer. Nah, itu kalau sudah mencapai 132 kilometer jarak tempuh perjalanannya, dia boleh batal puasa. Nah, itulah beberapa pendapat ulama berkaitan dengan safar. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa menambah ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.